Dok, kalau begitu saya ingin tanya ya, misalnya eh, dokter sendiri mengatakan mencatat apa yang menjadi masukan keluarga. Luka di bawah mata, hidung, lalu bagian dalam lutut kiri misalnya. Itu murni semuanya karena senjata api? Ada daerah yang bukan luka, ada daerah yang memang luka. Ya. Jadi nanti detailnya tentu yang mana yang lukanya itu tentu akan saya sampaikan di sidang pengadilan. Tapi daerah-daerah yang bukan luka, yang memang waktu itu juga sudah mendapat masukan dari penasihat hukum dan keluarganya, itu sudah kami periksa dan sudah kami pastikan bahwa daerah-daerah tersebut bukanlah luka. Seperti contohnya saya sampaikan misalnya ada masukan tentang adanya sayatan di pergelangan kaki kiri. Itu bisa kita pastikan itu bukan luka karena itu adalah bagian dari tindakan pengawetan jenazah setelah diotopsi. Kemudian ada juga masukan adanya sayatan di belakang kepala. Itu juga bagian dari tindakan otopsi sebelum. Jadi ada luka-luka, ada gambaran sayatan-sayatan yang ternyata memang itu adalah bagian dari otopsi sebelumnya. Oke, kenapa hal-hal seperti ini tidak bisa dijelaskan secara terbuka pada waktu mungkin pada waktu press conference kemarin saya rasa mungkin karena kita adalah bentuknya doorstop ya, jadi saya tentunya kita tidak bisa mempersiapkan dengan baik dan memang akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa terjelaskan. Misalnya. Baik, sebelumnya 2 dokter perwakilan keluarga mencatat ada beberapa luka di tubuh Yosua. Mengapa ini tidak dijelaskan secara terbuka? Dokter Ade akan menjelaskannya. Saya bersama Dr. Ade, ia adalah ketua tim dokter forensik yang mengotopsi ulang almarhum Joshua. Dokter, ada perwakilan keluarga, dokter juga yang ikut dalam proses otopsi. Dan ia mencatat dan menceritakan pada kami soal apa saja yang terjadi di saat otopsi itu. Dan ini juga menjadi pertanyaan keluarga. Kita dengar sama-sama. Saya bertanya dulu, nah saya mendapatkan dokumen otopsi kedua dari catatan dokter. Saya menemui ada fakta luka yang baru yang belum pernah disebutkan sebelumnya, betul? Kalau dibilang luka baru, kita belum bisa bilang itu pastinya luka baru atau luka yang sebelumnya ya. Cuma kita memang dari hasil yang kita amati, kita lihat memang ada luka. Di mana itu? Di bagian lengan ada. Oke, lengan ini belum pernah disebutkan karena yang selama disebutkan kan di wajah, di dada, lalu kemudian di tangan. Di pergelangan ya? Iya, di tangan betul. Di lengan sebelah kanan? Lengannya sebelah kanan. Di bagian mana? Kurang lebih 15 cm dari puncak bahu ya. Lalu berupa apa? Berupa lubang. Lubang? Iya. Tapi apakah bisa itu disimpulkan misalnya bekas tembakan peluru atau sayatan misalnya? Itu belum bisa kita simpulkan karena dokter forensiknya sendiri dengan tim belum bisa membilangkan itu adalah luka pasti dari tembakan, belum bisa. Tapi yang jelas itu untuk diambil sampel lebih lanjut. Itu tidak bisa dipastikan saat di wawancara Aiman sebagai luka akibat tembakan. Apa penjelasan dokter? Ya, kalau kita lihat jadi memang dari sejak kita di dalam ruang otopsi itu karena kondisi jenazahnya juga memang sudah diotopsi dan sudah diformalin sehingga beberapa bentuk luka juga menjadi tidak sesuai dengan pada kondisi bila segar. Nah, gini di sini kita lihat. Persis ini yang jadi pertanyaan saya tadi. Betul. Bagaimana langsung bisa memastikan semua luka akibat luka tembakan, padahal kondisi jenazah itu tidak sebaik baru-baru kemarin. Betul. Jadi kenapa tidak ada kejujuran bahwa tim dokter belum bisa, ada luka-luka yang belum dapat kami katakan sebagai luka tembakan. Ya, waktu itu sejak pada saat kita berada di dalam ruang otopsi belum bisa kami tentukan. Tapi setelah itu kan kita berproses ya. Kami berproses mereview lagi bentuk lukanya, foto-foto yang ada sehingga kita bisa yakinkan tadi ternyata apa yang kita lihat pada waktu itu adalah betul luka akibat kekerasan senjata api. Karena pada waktu itu perkataannya belum diteliti dengan mikroskopik misalnya. Dan ya kita harus analisa terus ya. Dari sini kita ada tim kita berdiskusi dan kita cek, kita review semua bentuk luka-lukanya.